Perkenalkan, nama gua Agung. Di sini gua mau mewawancarain kalian semua tentang usaha yang kalian akan jalani atau geluti. Nah, boleh tahu nama dari kalian itu apa dan boleh perkenalkan dari masing-masing dari kalian. Oke, sebelumnya biar lebih enak kali ya, kita akan memperkenalkan nama kita sendiri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Irfan Halis, itu sebagai HRD. Nama saya Jessica Ignas, itu saya sebagai admin. Nama saya Nisa Zahra sebagai finance. Nama saya Daryl Andani Putra sebagai production. Nama saya Nova Berisha Putra sebagai CEO. Nah, untuk kelompok yang kita buat ini itu adalah di bidang sandang atau pakaian. Kenapa sih kita ngambil di bidang sandang atau pakaian? Karena kalau menurut kelompok kita itu di bidang sandang atau pakaian itu sangat diperlukan ya. Karena kalau menurut saya itu yaitu salah satu dari kebutuhan pokok di hidup manusia itu sendiri. Nah, untuk nama dari kelompok kita itu kita mengambil nama dengan sebutan Alinas. Nah, kenapa sih kita mengambil Alinas? Karena kalau menurut kelompok kita itu al itu kan artinya keseluruhan, in itu artinya dalam, use itu artinya pakai. Berarti kalau menurut kelompok kita adalah keseluruhan yang bisa untuk kita pakai gitu. Sebenarnya kelompok kita ini untuk tujuan pertamanya masih di bidang sandang ataupun pakaian. Tapi kedepannya dari kelompok kita akan di berbagai, bukan selain sandang saja gitu, Di berbagai bidang. Nah, selanjutnya nih, modal untuk membuat usaha ini tuh berapa sih kalau boleh tahu? Kalau modal dari usaha kita, karena kita baru memulai usaha, kita mencoba memakai pakaian kita sendiri. Tapi pada saat ntar sudah berjalan, kita akan mengambil produknya itu dari luar, lalu kita coba modifikasi lagi menjadi lebih baik. Sekitar 1 juta mungkin kalau masalah modal. Sudah sih segitu doang kalau modal. Terus untuk cara pemasarannya kan itu kan bisa dibilang awal-awalnya kan second atau bahan baru itu gimana? Jadi tuh kita ada dua ini sih metode. Yang pertama itu online. Online itu ya kayak ke Tokopedia, Shopee, IG kayak gitu. Nah, kalau yang kedua itu ada offline, tapi untuk sekarang offline-nya sih belum jalan. Tapi kalau untuk kedepannya sih kita akan buka secara offline kayak bazar-bazar atau pasar malam, buka lapak-lapak aja gitu. Gitu sih. Nah, kalau buat tahu keuntungan, tadi kan untuk bicara tentang modal. Nah, sekarang keuntungan. Kalau keuntungan, kalau misalkan disebutin angka kan nggak ini ya, kurang etis. Paling kalau keuntungan kita karena ini bukan kita yang terlalu ngambil dari luar barang, tapi dari barang kita sendiri. Kalau misalkan dari barang kita sendiri cukup besar gitu kan. Tapi kalau dari luar, paling kita tidak mengambil keuntungan paling banyak supaya itu relevan sama target pasar kita. Kalau misalkan kita ngambil keuntungan terlalu banyak atau terlalu tinggi kan, takutnya yang memesan barang dari kita juga kurang gitu kan, kurang banyak atau kurang tertarik. Jadi kita sesuaikan lagi budgetnya dengan kualitas barang, dengan segala macam, seperti itu sih paling. Nah, untuk target konsumennya itu dari umur berapa sampai umur berapa atau dari bayar? Untuk sekarang sih target pasar kita masih kayak remaja-remaja dulu ya, karena kan dari modal juga kita pakai baju pribadi dulu. Jadi kayak baju itu ya seumuran-umuran kita, remaja-remaja, dewasa. Tapi untuk kedepannya kita akan semua umur, kayak baju orang tua, anak-anak gitu sih paling. Dan itu bajunya untuk cewek cowok juga, jadi lengkap. Nah, nih kan untuk menjual-jual ini kan pasti ada tantangannya tuh. Nah, tantangannya itu apa? Nah, untuk tantangannya sendiri kan kita buka thrift shop kan. Dan itu kan gak cuma kita doang kan, pasti banyak orang dan otomatis banyak saingan. Jadi pinter-pinternya kita aja sih gimana caranya si toko kita lebih banyak dipilih sama orang lain ketimbang dari toko-toko yang lainnya aja gitu sih. Ya, menambahin dikit kayak dari dibilang kita ngelihat dulu nih relevan atau enggaknya barang-barang kita ke target pasar kita. Cara mengatasinya kayak gitu sih. Tantangannya itu kan paling ini gak sih, kayak tantangannya itu dilihatnya dari kayak kesukaan orang atau enggak, atau minat orang atau enggak. Tantangannya itu kalau misalkan kita bisa ngelakuin riset dan baju-baju kita tuh diminati banyak orang, tantangan tuh bisa diselesaikan. model yang diinginkan
masa-masa remajanya. Iya. Dan paling sama kualitas sih. Iya, Kita lebih menjaga untuk kualitasnya. Kualitas bagus tapi harga yang murah. Selanjutnya keunggulan dari usaha kalian itu dari usaha yang lain tuh apa? Nah, kalau keunggulannya tuh banyak. Nah, tadi juga udah disinggung sama rekan kerja, rekan kelompok saya juga. Nah, itu biasanya kalau thrift shop atau barang second itu kan kualitasnya kurang bagus itu ya. Ada yang bolong, ada yang apa. Nah, kita tuh mau walau barang second, tapi itu tuh bagus dengan harga yang murah juga. Jadi orang kalau beli tuh nggak kelihatan seperti itu barang second, tapi kelihatan seperti barang baru dengan harga yang murah. Gitu. Jadi kita pastikan kalau emang kualitas produknya tuh baik, sangat baik. Ya, tadi kan juga disinggung tuh kayak misalkan kayak ada yang bolong atau apa, ntar kita juga bakal ngebuat motif-motif lain. Kita mungkin bisa pergi ke tukang jahit, kita minta penambahan bahan biar baju kita menjadi lebih bagus, biar celana kita menjadi lebih bagus untuk dijual lagi. Keunggulannya gitu ada terdapat motif-motif yang mungkin beda dengan apa yang mau kita jual sebelumnya. Nah, untuk target penjualan per hari itu kisaran dari range berapa sih? Kalau untuk awal-awal mungkin kita ngambil itu 5-10 pieces dulu per hari. Cuman kalau misalkan ntar kita kan juga pasti inginnya naik selalu ya, tiap hari, tiap saat, tiap waktu. Nah itu kita inginnya sehari itu sampai 100 pieces. Ya berdoa aja ya, semoga gitu. Keinginan tinggi. Nah, untuk usaha ini kan kalian itu menjalannya untuk tugas semata atau hanya atau dilanjutkan sampai seterusnya, itu gimana? Kalau untuk masalah tertarik kali ya, mungkin iya, karena kan ini satu bisnis yang kalau dihitung lebih gampang gak sih? Maksudnya kan kita juga thrift shop, pasti second hand, dan dari kita masing-masing pasti dong punya baju yang udah gak kepake. Nah dari situ tuh bisa kepake juga, dan untungnya juga kan ada hasilnya, lebih gampang aja gitu sih. Berawal dari sampingan sih sebenarnya mah. Ntar kalau misalkan kita jadi ketagihan kan, ya kalau misalkan untungnya memang lumayan, kenapa enggak gitu. Dan ini juga kan baru dijalanin buat online, jadi kayak cuma ngepost gitu aja sih. Ternyata ntar suka kan ngejalaninnya enak, nyaman, ya. Enjoy. Apa enggak gitu. Let's enjoy. Kan selanjutnya nih, kalian kan semua dari anak program studi teknik sipil ya. Saya mau nanya nih, apakah usaha yang kalian geluti itu ada yang berkaitan dengan bidang studi kalian atau seperti apa? Kalau untuk sesuai dengan bidang teknik sipilnya sih kita punya kayak dropshipper gitu. Jadi misalkan ada proyek, dia membutuhkan barang, nah kita bisa ngajuin barang-barang tersebut, ataupun seperti pasir, semen, kita bisa mengajukan itu, dan kita juga dapat menyediakan manpower gitu. Ya dengan sumber daya manusia. Dengan yang kita lihat-lihat sih, ya banyak gitu ya, masih perusahaan-perusahaan yang masih butuh dengan manpower seperti itu sih. Ya jadi kalau misalkan itu bisa dibilang di bidang jasa juga kita menyediakan, dan di bidang kebutuhan bahan-bahan dasar juga kita sediain kalau misalnya di bidang teknik sipilnya. Kayak gitu sih. Selanjutnya nih kan untuk modal itu kisaran berapa kalau untuk tempat penitipan dan penyediaan barang itu, alat-alat? Kalau untuk modal sih, kalau misalkan kita jadi dropshipper, kita kan berarti harus sesuai dengan konsumen tersebut dong. Jadi misalkan konsumen pengennya biaya segini, jadi kita sediain dulu. Kita harus lihat produk-produk yang bakal kita tampilin ke dia. Jadi kalau misalkan modal, kita bisa juga dari modal nol, modalnya dari si konsumennya yang butuhnya. Jadi kalau misalnya konsumennya udah ngasih uang ke kita, jadi kita bisa langsung puterin tersebut. Ini modal paling tambahan ini nggak sih, kayak transportasi yang paling kita butuhin. Kalau misalnya masalah penjualan jasa kan itu kita bisa nyari ke mungkin ke kampung atau ke daerah-daerah lainnya di luar ibu kota, ada yang tertarik atau enggak. Jadi kalau misalkan masalah jasa mah yang buat penyediaan jasa nggak perlu banyak, tapi kalau yang itu paling di bidang transport sih yang kita butuh lebih ditekanin di situ. Kan kalian masih mahasiswa nih. Nah, cara pemasarannya itu untuk bidang-bidang proyek itu gimana? Paling
paling kalau dropship gini kita pemasarannya online ya, kayak kita buka IG terus kita kasih tahu cara-caranya kayak gini. Terus nanti kalau misalkan itu kita kasih kontak kita juga kan di IG-nya, jadi nanti dia bisa hubungi kita dulu gitu sih. Mungkin kalau emang kita antarnya bakal lanjut gitu baik, kita bakal nawarin ke proyek-proyek gitu, ke PT-PT, semoga aja mereka tertarik gitu, kita bisa kerjasama. Kan tadi udah ngomongin masalah cara pemasarannya. Nah, selanjutnya saya mau nanya nih, tantangan dalam melakukan usaha ini itu seperti apa? Tantangannya tuh kita harus berani ke perusahaan nawarin diri. Nggak mungkin kan kita nunggu mungkin, cuman kan karena kita masih mahasiswa, channel juga harus diperbanyak. Jadi butuh keberanian aja sih untuk nyamperin ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa kita. Jadi secara nggak langsung ini juga nilai plus buat kita buat memperluas channel kita gitu. Jadi kita punya banyak kenalan, punya banyak jalan-jalan gitu ya. Paling pada Relasi jalan. tambahan tantangan ini gak sih pas kita mau ngasih apply ke perusahaan, kita dilihat sebagai mahasiswa gitu, belum sebagai orang yang pengalaman. Padahal kan belum tentu juga kita bisa menyediakan yang lebih baik mungkin gitu ya. Tantangan terberatnya ya kepercayaan sih kalau menurut saya. Kan tadi kalian udah bicarain tentang masalah gitu ya. Terus saya mau menanyakan untuk target per hari itu atau per bulan itu untuk dana yang masuk itu berapa? Target sih paling ini gak sih ya, sedapatnya kita proyek aja kita nggak menargetkan, soalnya kan juga kita punya kepentingan lain, kuliah, belajar segala macam. Tapi kita tetap nggak terus mencari proyek itu, sedapatnya kita aja. Untuk proyek kan nggak selamanya ada ya gitu ya, per bulan lah, ntar ada yang cuma tiap hari, seminggu siapa tahu ada. Kalau menurut saya sih kita nggak bisa nargetin juga kalau seperti itu. Intinya kan kita ya pintar-pintar cari perusahaan yang mau gitu kan. Ya kalau untuk masalah keuntungan atau dana, pengennya mah setinggi mungkin kan. Cita-cita mah nggak boleh serendah kan, harus tinggi terus. Timis yang Seenggaknya kita ngargain setengahnya. seperti itu sih kurang lebih. Nah, selanjutnya kan ini kalian masih mahasiswa, apakah tertarik setelah lulus nanti melanjutkan atau gimana? Kalau untuk kita tertarik atau enggak tergantung, karena kan tadi udah dibahas soal tantangan kan. Nah, gimana caranya kita kalau misalnya udah kita nge-play satu, terus ternyata dari respon si perusahaan itu bagus dan kita ada kemauan untuk menjalinnya lagi, mungkin iya, cuman kan ada keperluan Yang selain lebih penting. itu kan. Jadi kayaknya untuk yang dropshipper atau ini kayak masih dipikir-pikir gitu. Cuman kalau emang ini ternyata berlanjut, Jalan bagus. ya kita sangat ingin, malah kita lebih ingin ini karena ini sesuai sama bidang kita gitu. Jadi kita lebih menguasai. Kalau misalkan dipercaya terus mah diambil terus. Iya. Kalau misalkan Kalau udah dikasih kepercayaan ya udah. Apalagi kalau sampai bikin PT sendiri. Iya mungkin. Karena kan itu juga menambah nilai plus gak sih? Kayak kita bisa nih mahasiswa terus kita ngebuka suatu kerjaan yang udah dipercaya sama perusahaan lain, apalagi kalau misalnya perusahaan udah besar, ya nggak sih? betul. Ya, terima kasih untuk kawan-kawan sekalian nih. Semoga usaha-usaha yang kalian geluti itu berhasil. Amin. Bisa dilanjutkan sampai kemudian hari lah. Amin. Semoga ya. Doain aja. Dan mungkin segitu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sampai jumpa.